Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Pemikat Hati, podcast edukasi masyarakat dan informasi kesehatan terkini. Yang pertama kita akan melakukan screening dahulu. Nah, jadi kita lihat dulu apakah pasien ini mengarah ke TBC atau tidak, atau ada keluhan atau ada mengarah ke penyakit yang lainnya. Mitos atau fakta? Penyakit TB tuberkulosis tidak dapat sembuh. Mitos atau fakta, TB merupakan penyakit keturunan. Tidak. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Pemikat Hati, podcast edukasi masyarakat dan informasi kesehatan terkini. Ini adalah salah satu program di acara channel YouTube Otot 1 yang berisikan tentang kita mengulas bagaimana ada beberapa mitos fakta mungkin, dan juga ada informasi-informasi kesehatan yang lainnya yang akan kita tanyakan langsung ke expertnya yang berkompeten tentu saja. Oke, bersama saya pada episode kali ini, saya Dr. Brian yang akan memandu acara hari ini, dan ini adalah episode ketiga. Yang sebelumnya mungkin ada yang belum nonton, bisa dilihat di deskripsi di bawah, itu nanti ada masuk linknya yang sebelum episode hari ini atau kali ini, sebelumnya bisa ditonton terlebih dahulu. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang tuberkulosis. Sobat Pemikat Hati, hari ini kita akan menanyakan langsung ke expertnya, yaitu Dr. Taufik Fitrianto Nugroho. Selamat siang dokter, karena kita sebenarnya siang hari ini ya dokter ya. Dokter Taufik, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik ya dokter ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tuberkulosis dokter. Jadi tuberkulosis yang itu penyakit sudah lama sekali ya dokter, sudah ratusan tahun lalu sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Cuman di 2023 ini masih ada saja dokter, dan masih ada. Masih ada korban jiwa juga, betul, meninggal karena tuberkulosis. Betul sekali. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi, membahas lebih lengkap lagi dengan Dr. Taufik. Terus saksikan sampai videonya selesai nanti. Nanti akan ada juga tentang mitos dan fakta yang kita langsung tanyakan ke Dr. Taufik, biar semuanya kita jelas ya dokter ya. Jadi kita tidak bingung-bingung lagi seperti itu. Oke. Baik Dokter Taufik, kita lanjut ke segmen yang pertama dokter, yaitu sesi tanya jawab dokter. Oke, pertanyaan yang pertama dokter, tuberkulosis itu apa sih dokter sebenarnya? Jadi tuberkulosis itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Itu kebanyakan memang menyerang paru-paru, tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa di luar organ paru-paru, itu namanya TB ekstra paru. Nah, itu bisa ada di selaput otak, ada juga di tulang, di saluran pencernaan, saluran kencing, itu juga ada, bisa terjadi ada bakteri tuberkulosis itu tadi. Oke, berarti ini itu dari bakteri ya dokter ya? Betul. Oke. Kemudian kalau orang yang terkena TB itu dokter, itu gejalanya itu biasanya apa yang keluar dokter? Oke, jadi ada gejala utama yang sering muncul, yaitu adalah batuk. Biasanya batuknya itu lebih dari 2 minggu, dan biasanya ada juga yang dahaknya itu bercampur dengan darah. Kemudian ada juga dengan yang penurunan berat badan. Jadi berat badannya nggak naik-naik, bahkan cenderung turun terus, jadi kelihatan kurus seperti itu pasiennya. Terus kemudian juga ada demam. Nah, demamnya itu ringan, jadi nggak yang terlalu tinggi. Jadi mungkin kalau diukur suhunya mungkin sekitar 37 sampai 38, jadi nggak yang terlalu tinggi demamnya. Terus kemudian juga ada malaise atau badannya lemes. Jadi dia ketika beraktivitas kurang semangat atau gampang capek. Selain itu juga ada gejala-gejala tambahan seperti
nafsu makannya turun, sering keringatan kalau malam hari, terus kemudian juga bisa diikuti dengan sesak napas. Oke, ya baik. Kemudian itu tadi tentang gejala-gejalanya dokter. Ya, betul. Nah, TB atau tuberkulosis ini kan masuknya ke penyakit yang menular ya dokter. Betul. Betul. Itu penularannya bagaimana sih dok? Atau kita sentuhan saja atau bagaimana? Silahkan dijelaskan dok. Nah, jadi itu tadi disebabkan oleh bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis, dan penularannya itu dengan droplet. Kemudian ya, jadi dengan droplet itu adalah percikan saat kita batuk atau bersin. Nah, jadi penularannya seperti itu. Makanya untuk pasien-pasien yang terdiagnosis TBC, nah itu harus diajarin juga edukasi dengan cara etika batuk atau bersin biar mengurangi potensi penularan. Ya, berarti dari droplet ya dokter. Ya, betul. Jadi kalau misal lebih amannya lagi, mungkin kalau pakai masker gitu juga membantu untuk mencegah penularan ya dok ya. Betul. Jadi selain batuk itu. Ya, selain juga. Oke. Kemudian dokter, ini yang paling intinya, bukan inti ya dokter, ini pertanyaan yang masuk penting gitu. Ya. Dok, kalau TB itu bisa sembuh nggak sih dok? Silahkan dokter. Ya, jadi TB itu bisa sembuh. Nah, bisa sembuh, dan itu yang penting pasien itu harus rutin minum obat. Nah, untuk pengobatannya bisa 6-12 bulan. Nah, kalau itu untuk TB yang pertama sensitif obat, nanti akan kita bahas juga dengan yang sensitif obat sama yang resisten obat. Nah, itu bisa sembuh. Jadi pasien ini memerlukan harus rutin minum obat. Untuk yang sudah kita tangani di puskesmas, ini pasien dengan TB yang sensitif obat, alhamdulillah hampir semuanya pasien ini menyelesaikan pengobatan dan dinyatakan sembuh setelah pengecekan dahak terakhir. Jadi insya Allah bisa sembuh. Bahkan ada juga artis ya, itu yang TB positif ya, juga alhamdulillah itu bisa sembuh ya dok. Ya. Jadi pertanyaan terjawab, bisa sembuh. Bisa sembuh, betul. Yang penting pemikat hati harus rutin minum obatnya. Minum obatnya. Dan di puskesmas Pati 1 sudah ada obatnya ya dok ya. Betul sekali. Jadi sudah terjawab sobat pemikat hati, bisa sembuh dari Dr. Taufik. Jadi walaupun minum obatnya mungkin agak lama ya dokter ya. Ya, betul. Cuman memang minum obatnya harus rutin dan harus konsisten seperti itu. Betul. Yang penting intinya tadi bisa sembuh. Betul sekali. Ya, betul. Oke, sekarang dokter yang pertanyaan selanjutnya dokter. Ya, siap. Tentang pengobatan TB dokter. Ya, tadi kata sudah disebutkan pengobatan TB itu bisa agak lama seperti itu ya, 6-12 bulan. Nah, sekarang kan zaman sekarang sangat maju sekali dokter. Ya, betul. Kita punya HP, kita mau cari apa aja bisa. Kita mau cari kita sakit apa di HP itu semuanya keluar. Bahkan yang itu tidak yang seharusnya tidak keluar itu keluar. Jadi kita kadang-kadang takut sendiri dong. Jadi takut ya itu ya. Searching ya. Nah, kalau biasanya kita tanya, loh kok ini tanya ke Mbah Google dokter. Kita batuk sudah berapa lama, berapa, kemudian kita cari tahu sendiri. Kita mendiagnosa sendiri dokter, dan kita mau cari obat di apotek sendiri. Kita mau beli obat. Itu bagaimana dokter? Ya, dan sekalian dokter mungkin pengobatan TB yang seharusnya yang benar itu seperti apa? Silakan dokter. Ya, siap. Ya, jadi apabila sobat pemikat hati merasakan gejala-gejala seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada juga malaise atau lemas, kemudian ada sering demam-demam yang nggak terlalu tinggi, juga ada penurunan berat badan, kita sarankan buat ke puskesmas atau periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu yang pertama kita akan melakukan screening dahulu. Nah, jadi kita lihat dulu apakah pasien ini mengarah ke TBC atau tidak, atau ada keluhan atau ada mengarah ke penyakit yang lainnya. Untuk saran kita, jangan langsung beli obat di apotek. Kita sarankan buat periksa dulu ke fasilitas kesehatan terdekat.
karena pengobatan TB ini merupakan program pemerintah. Ini merupakan program yang bisa dilaksanakan di puskesmas atau di rumah sakit. Oh, jadi seperti itu. Jadi saran kita periksa dulu, jangan beli obat dulu di apotek karena belum tentu pasien yang batuk lama seperti itu positif benar-benar TBC. Oh, seperti itu. Ya, betul. Berarti harus dipastikan dulu sobat pemikat hati, pasti dulu kalau itu TB atau tuberkulosisnya positif dari cek dahak ya dokter ya, seperti itu untuk memastikan ya. Baru nanti akan diberikan treatment atau terapi yang benar seperti itu. Dan di puskesmas bisa melakukan cek dahak TCM juga, bisa juga cek mantok juga bisa di puskesmas. Berarti yang di daerah-daerah yang sobat pemikat hati yang dekat-dekat puskesmas Patok 1 mau cek tentang ini kok batuk sudah lama, langsung ke sini nanti ketemu dokter Taufik. Ya, nanti bisa bertemu dengan saya. Jelaskan dengan semuanya pokoknya. Betul. Dari A sampai Z ya dokter ya. Betul. Oke. Siap. Nanti bisa konsultasi. Konsultasi sini. Baik dokter, selanjutnya. Ya. Dok, pengobatannya itu 6 sampai 12 bulan. Betul. Kenapa sih dok kok enggak 2 minggu aja? Kenapa kok harus lama sekali? Hitungannya kalau minum obat seminggu aja kok kadang males ya dokter ya. Cuman itu kenapa harus 6 sampai 12 bulan? Itu kenapa dan kenapa kita harus rutin dokter? Betul. Jadi pengobatan TB ini memang harus dilakukan minimal 6 bulan untuk TBC yang sensitif obat. Nah, itu tujuannya untuk benar-benar membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi yang menyebabkan orang sakit TBC. Mungkin di awal pengobatan pasien mungkin 1 minggu, 2 minggu pasien udah mulai merasa badannya enak. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai pasien ini berhenti minum obat. Karena apabila pasien ini berhenti minum obat, ini bisa gagal pengobatan dan bisa menjadi TB yang RO atau resisten obat. Jadi pasien yang gagal pengobatannya ini akan menjadi TB resisten obat dan pengobatannya akan menjadi lebih lama lagi. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang memang ada TBC, terdiagnosis TBC, ini harus rutin minum obat, terus kemudian mengikuti anjuran dari dokter, dari pemeriksa supaya benar-benar bisa sembuh. Nanti akan kita pantau, kita evaluasi juga, dan apabila ada kontak serumah yang bergejala, silakan periksa. Jadi 6 sampai 12 itu ternyata ada itunya ya dokter ya, ada perhitungannya, ada penelitiannya tentang intinya ya Mycobacterium TB itu selesainya itu pada range waktu segitu ya. Betul. Dan kalau yang resisten obat itu bisa lebih lama lagi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang misalnya terdiagnosis positif TB jangan sampai menjadi resisten obat karena nggak patut minum obat. Oh gitu dokter. Ya. Jadi kalau bisa 6 bulan aja, betul 6 bulan aja ya dokter. Ya baru sampai lama. Ya banget. Gitu. Oke. Selanjutnya dokter, kapan kita perlu curiga memiliki gejala ke arah TBC itu dokter? Ya. Dan melakukan pemeriksaannya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ada yang batuk lebih dari 2 minggu, terus kemudian dahaknya bercampur dengan darah, kemudian ada penurunan berat badan, terus kemudian ada malaise atau sering lemas-lemas, terus habis itu juga ada kurang nafsu makannya, berat badan menurun, terus sering keringatan pada malam hari. Nah, itu patut diwaspadai adanya gejala ke arah TBC itu. Tapi untuk lebih pastinya kita sarankan untuk periksa ke fasilitas kesehatan terdekat supaya nanti dilakukan pemeriksaan lebih merinci lagi gitu. Seperti itu dokter ya. Ya, betul. Oke. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, tadi sudah disinggung tentang pencegahan penularan TB ini dok ya. Tadi yang etika batuk, kemudian pakai masker. Betul. Nah, itu ada cara yang lain nggak sih dokter untuk mencegah penularan TB?
Oke, Dokter Taufik. Jadi bisa dilakukan beberapa pencegahannya. Itu bisa dimulai waktu masih bayi, yaitu dengan pemberian imunisasi BCG. Nah, itu bisa dilakukan imunisasi di Puskesmas Padu 1 tersedia. Atau satu ada ya? Ya dong, ya. Terus kemudian untuk yang positif TB ini bisa mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dari pemeriksa. Nah, kemudian yang ketiga adalah pasien ini harus menutup mulutnya saat batuk atau bersin. Nanti untuk etika batuknya akan kita jelaskan. Jadi seperti menggunakan tisu waktu saat batuk atau bersin. Habis itu tisunya juga harus dibuang. Bisa juga dengan lengan. Nah, gitu ya, itu beberapa contohnya etika batuknya. Terus kemudian tisunya juga jangan dibuang di sembarang tempat juga. Nah, seperti itu. Terus kemudian ventilasi udara juga harus baik. Nah, jadi di rumah itu sering membuka jendela, kemudian biar sirkulasi udaranya baik. Terus habis itu usahakan ada cahaya matahari yang masuk ke rumah juga. Nah, itu beberapa kiat-kiat atau cara-cara untuk mencegah penularan TBC untuk yang belum terkena maupun untuk yang sudah terkena, supaya anggota keluarga yang lain tidak tertular. Tertular seperti itu ya dokter ya. Itu cara-cara mencegah penularan dari TB itu tadi, sobat pemikat hati. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik dokter, jika ada keluarga yang terkena TB, Ya. itu kita harus apa dokter? Apakah TB ini adalah sebuah aib Ya, atau kita tiba-tiba menjauhi atau seperti apa dokter? Oke. Yang pertama, jika ada anggota keluarga yang terkena TBC, kita harus dukung. Oke dokter. Karena pasti orang yang meminum obat TB dengan jangka waktu yang lama, paling cepat kan 6 bulan tadi, itu pasti akan kepikiran. Nah, jadi harus perlu dukungan dari keluarga supaya pasien patuh untuk minum obat. Seperti dukungannya adalah seperti menyemangati, waktu mengambil obat bisa dianterin ke puskesmas. Nah, itu salah satu upaya-upaya dukungan yang harus dilakukan. Kemudian juga apabila ada keluarga, ada serumah atau kontak serumah, itu bisa melakukan pemeriksaan di Puskesmas Padu 1. Di situ kita akan melakukan pemeriksaan atau screening. Nah, karena untuk saat ini pemerintah sedang menggalakkan tentang TPT atau terapi pencegahan TBC. Nah, jadi orang-orang yang berpotensi terjadi penularan TBC, nah itu bisa dilakukan dengan terapi pencegahan sebelum benar-benar ketularan menjadi TB aktif. Oh, sebenarnya ya. Betul. Jadi bukan kita menganggap itu aib ya dokter ya. Bukan, itu bisa sembuh tadi. Kita sampaikan bisa sembuh 100%. Jadi kita memang harus, sebaliknya kita memang harus dukung gitu ya. Ya, betul sekali. Ya. Semangat minum obatnya biar nanti ujungnya goalsnya adalah sembuh ya dokter. Ya, betul. Oke dokter, kita ini pertanyaan terakhir dokter. Ya. Tanya jawab ini. Ya, misal seperti ini dokter, ada kasus, misal ada salah satu anggota keluarga, mungkin ayahnya dokter, Ya. seorang ayah dari keluarga itu positif TBC. Ya. Diagnosa sudah tegak dan sudah minum obat rutin dokter. Ya. Kemudian ada anggota keluarga lain, mungkin anaknya atau istrinya, Ya. cuman itu tidak punya gejala dokter. Padahal kan TB itu penyakit yang menular ya dokter ya. Nah, itu bagaimana dokter? Oke, ya. Jadi untuk yang satu rumah dengan pasien dengan TB aktif atau yang sedang mengalami sedang pengobatan itu si anak sama istri tadi masih akan berpotensi buat terjadi penularan. Makanya saran dari kami tadi untuk dilakukan pemeriksaan ke Puskesmas Padu 1. Nah, kemudian karena ada juga TB itu yang tidak bergejala dokter Brian. Ini namanya infeksi laten tuberkulosis, di mana tubuh dari pasien atau orang itu sudah ada bakteri TBC-nya, tapi belum memunculkan gejalanya. Jadi bakteri TBC itu sudah ada di dalam tubuhnya, tapi belum ada gejalanya yang keluar. Nah,
seperti itu biasanya pasien yang kontak seperti itu belum ngerasa, oh aku masih sehat-sehat saja, aku nggak terkena TBC. Nah, tapi kalau untuk dilakukan pengecekan mantok tes atau TST itu dan pemeriksaan IGRA itu bisanya di rumah sakit atau di lab. Kalau yang mantok tes bisa di puskesmas, itu akan menunjukkan positif. Nah, jadi positif. Jadi itulah kenapa untuk orang yang dicurigai TBC atau ada kontak serumah atau termasuk kelompok berisiko atau orang dengan HIV yang imunnya menurun. Nah, itu saran kita melakukan pemeriksaan puskesmas. Nanti kita akan melakukan screening atau pemeriksaan, dan jika memang diperlukan kita akan bisa melakukan pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis, atau jika memang positif TB akan kita berikan program pengobatan TBC. Itu tadi dokter. Oh, baik, seperti itu dokter. Ya, betul. Karena banyak sekali kasus yang kayak gitu ya dokter. Ya, sering sekali kita menemukan yang kita alami juga di puskesmas Patok 1 ini banyak yang pasien TBC positif. Waktu kita screening, kita lacak itu jawabannya itu tadi dokter Bian. Jadi, oh saya nggak bergejala seperti bapak, kok seperti ibu, kok saya nggak perlu minum obat. Nah, itu tadi pertimbangannya, bisa saja itu TBC yang belum bergejala atau infeksi laten tuberkulosis. Nah, jadi perlu kita screening mungkin, dan itu bisa dilakukan di puskesmas Patok 1. Jadi itu bukannya bagaimana, cuman itu upaya untuk screening dan pencegahan ya dokter ya. Biar tidak ada yang intinya tidak ada rantai penularannya, bisa kita stop. Ya, betul sekali. Oke sobat pemikat hati, sesi tanya jawab sudah selesai. Kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi yang tidak kalah seru dari yang tadi. Kalau kita tadi sudah mendapatkan informasi-informasi dari Dr. Taufik, sekarang kita akan menjawab statement-statement yang sering ada di kehidupan sehari-hari yang ada banyak di masyarakat tentang tuberkulosis ini pastinya. Nanti akan ada statement dokter, Ya, nanti Dr. Taufik bisa menjawab bahwa itu mitos atau fakta. oke, siap. Oke, yang pertama, mitos atau fakta? TB atau tuberkulosis merupakan penyakit keturunan atau genetik? Ya, jawabannya adalah mitos. Mitos ya dokter ya. Betul. Jadi TB bukan merupakan penyakit keturunan atau genetik. TB adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan oleh seorang yang positif TB melalui perantara droplet saat pasien tersebut batuk atau bersin. Oke, Ya, berarti mitos ya dokter ya. Ya, yang betul yang sekali. pertama. Oke, yang kedua dokter, ya. mitos atau fakta? Penyakit TB atau tuberkulosis tidak dapat sembuh dok? Jawabannya adalah mitos. Mitos Ya, dokter ya. mitos. Betul sekali. Bisa sembuh. Itu tadi seperti yang sudah kita jelaskan, kita bahas ya. Iya, dokter. Itu cukup melakukan pengobatan rutin selama 6 bulan. Kemudian kita evaluasi setiap bulan kedua pengobatan, 1 bulan sebelum pengobatan berakhir, dan saat pengobatan selesai. Nah, itu yang harus dilakukan pengecekannya, dan minum obat selama 6 bulan. Jadi bisa sembuh. Oke, berarti itu mitos ya dokter ya. Oke. Selanjutnya dokter. Nah ini mitos atau fakta? Tuberkulosis atau TB hanya menyerang paru-paru. Silahkan dokter. Jawabannya adalah mitos. Mitos. Oke. Silahkan dokter. TB tidak hanya menyerang paru-paru. Jadi TB itu bisa menyerang di berbagai organ yang ada di dalam tubuhnya, seperti selaput otak, kemudian ada di tulang juga bisa, kemudian di kulit, di organ pencernaan, kemudian di bagian kemih. Ya, di saluran kemihnya itu bisa terjadi penularan TBC, adanya bakteri. Jadi salah ya kalau cuma hanya di paru-paru aja. Berarti mitos ya dokter ya, tadi ya. Oke,
Statement selanjutnya dokter. Ya, Mitos atau fakta? TB dapat menular lewat kontak fisik. jawabannya adalah mitos. Betul dokter ya. Oke. Karena TB ini ditularkan melalui perantara droplet. Droplet itu kan ya, dokter ya. Ya, jadi lewat percikan batuk sama bersin. Oke. Jadi makanya perlunya kita etika batuk. Iya. Benar itu tadi, harus cara menutupnya dengan lengan atau dengan tisu, dan tisunya juga harus segera dibuang. Dan Jadi- juga bisa menggunakan Masker ya dokter. Iya. Jadi walaupun kita bersentuhan, cuman Nggak kalau apa-apa. dropletnya itu kita tidak ibaratnya tidak masuk ke orang yang ibaratnya mau ditularkan, ya tetap tidak tertular Iya, dokter ya. betul Oke. sekali. Baik, ini yang terakhir dokter. Ya, Statement terakhir. Mitos atau fakta? yep. Tuberkulosis ini bisa menyerang ke segala usia. Ya, Silahkan dokter. jawabannya adalah fakta. Fakta ya dokter ya. Iya, jadi Silakan, dokter. TB ini tidak hanya menyerang untuk orang-orang tua saja. Nah, ini juga bisa menyerang anak-anak. Jadi nggak memandang usia, makanya iya. dari bayi upayanya yaitu dengan pemberian imunisasi BCG itu, dan jika ada yang terkena TB harus segera dilacak. Jadi minimal orang yang anggota keluarga serumah dan yang berpotensi menularkan itu tadi. Jadi jawabannya adalah tadi fakta ya. Fakta ya, Jadi dokter ya. bisa semuanya bisa ketularan. Berarti jadi dari anak-anak, dari segala usia, anak-anak sekolah, Ya. mahasiswa, mahasiswi, kemudian bapak ibu, Ya. simbah-simbah, semuanya bisa ya dokter ya. Betul sekali. Baik, jadi bisa menyerang segala usia. Jadi dengan apa tadi untuk pencegahan penularannya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dari A sampai Z tentang TB. Jadi kalau misal ada statement seperti ini tadi, jawabannya adalah fakta seperti itu dokter ya. Ya, Oke. Dokter ini statementnya sudah habis. Pertanyaannya juga sudah habis. Jadi ini tadi kita episode 3 tentang tuberkulosis dokter. Yap. Mungkin ada yang mau ditambahkan dokter tentang tuberkulosis ini, atau mungkin ada pesan-pesan untuk para sobat pemikat hati? Oke. Silahkan dokter. Ini ada sedikit pesan buat viewer YouTube Puskesmas Patok 1 dan seluruh warga Puskesmas Patok 1 yang menonton video ini. Kita sarankan untuk Bapak Ibu semuanya, adik-adik atau anak-anak remaja, anak sekolah yang memiliki gejala seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada batuk, penurunan berat badan, terus habis itu sering sok demam anget-anget, terus habis itu sering sok lemas-lemas, keringat pada malam hari, terus nggak nafsu makan. Nah itu silakan segera periksa ke Puskesmas Patok 1. Kita siap memberikan pelayanan untuk warga masyarakat Puskesmas Patok 1 khususnya, karena kita akan melakukan screening di sana. Kalaupun memang ditemukan adanya bakteri tuberkulosis, nanti ditemukan kita cek, bisa kita cek dengan mantok tes atau pemeriksaan dahak. Nanti bisa kita tegakkan di sana dan kita segera obati, karena semakin cepat diobati akan semakin juga bakteri itu akan mati atau enggak terjadi, meminimalisir penularan kepada orang lain juga. Terus kemudian satu lagi tambahan Dokter Pria, pesan saya untuk kalau ada anggota keluarga yang batuk-batuk seperti ini, nggak cuma yang nonton ya. Nah, misalnya ada simbahnya, orang tuanya yang ada keluhan seperti tadi, silakan diajak ke Puskesmas Patok 1, nanti kita akan periksa Mbak Ido. Oke, itu ya dokter ya. Ya. Jadi kalau yang wilayahnya bisa datang langsung ke Puskesmas Patok 1, mau konsultasi sangat-sangat bisa ya dokter. Ya, betul Nanti sekali. ketemu Dokter Taufik, dokternya kompeten, ramah, dan ada dokter-dokter yang lain yang tidak kalah kompeten dan ramah juga. Dan mungkin kalau ada yang agak jauh-jauh nih dok, mungkin bisa langsung ke vaskes terdekat ya dokter ya. Bisa. Atau kalau misal
mau sekedar tanya saja bisa diramaikan di kolom komentar. Ya, Nanti bisa. sebisa mungkin kita akan menjawab. Ya, silakan nanti bisa ditanyakan. Baik, Dokter. Oke. Baik, sahabat pemikat hati, Dokter Taufik, hari ini episode 3 tentang tuberkulosis sudah di penghujung acara, Dokter. Nah, ini untuk episode selanjutnya, Dokter. Mungkin kalau misal yang sobat pemikat hati ada yang mau request tentang topik apa, bisa langsung Ya, langsung komentar aja. Komentar, Nanti Dokter. akan kita siapkan ya untuk yang terbaik bagi kalian. Oke, jadi biar acara ini makin ramai dan bisa ibaratnya bisa dua arah ya, Dokter ya. Betul. Bisa saling dua arah seperti itu komunikasinya. Baik, Dokter Taufik, terima kasih atas waktunya. Dan sobat pemikat hati, jangan lupa untuk dibagikan ke saudara-saudara, ke teman-teman, ke siapapun video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-like dan di-subscribe untuk channel Patung Satu ini, Puskesmas Patung Satu. Begitu, Dokter, terima kasih atas waktunya. Ya, Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.